Hai Mama Kece, apa kabarnya? Kali ini kita akan membuat roti dengan isian kare. Nah, jadi ceritanya Mama punya kare Jepang yang udah nggak habis-habis gitu loh. Soalnya dagingnya udah pada habis, jadi tinggal kuahnya doang yang udah mengental segala macam gitu. Nah, kenapa nggak kita bikin kariban alias roti isi kare? Enak banget. Tuh liatin tuh. Isinya itu kare gurih, rotinya manis dan lembut. Nah, kita lihat ya cara bikinnya. Pertama-tama, Mama Kece harus bekukan dulu kuah kari Jepangnya. Biasanya kan karinya kental gitu kan. Nah, kayak gini. Ini karinya udah tinggal sayuran doang. Jadinya nggak ada yang mau. Ya udah dibikin roti kari aja, dijadiin isian. Kita bekukan kira-kira ya 1 jam juga udah beku kok, sambil kita nyiapin roti manisnya. Nah, gampang banget caranya. Resepnya ini ada di bagian deskripsi ya nanti ya. Yang pertama kita harus menimbang bahan-bahannya dulu. Pastikan Mama Kece menimbangnya dengan tepat sesuai dengan resep yang ada di sini. Di sini Mama juga menggunakan mixer biasa, bukan mixer yang canggih-canggih gitu, dan nggak pakai tangan juga, maksudnya nggak pakai full tangan nguleninya, jadi nggak terlalu capek. Tadi udah dimasukin, sekarang kita masukin raginya sekitar 4 gram, bukan sekitar 4 gram persis. Nah, kalau ada sisanya, raginya itu Mama Kece ikat pakai karet, terus simpennya di freezer ya. Terus kita juga pakai gulanya gula pasir, yang putih boleh, yang agak coklat juga boleh, terserah deh pokoknya ditimbangnya tepat 65 gram, oke? Lalu setelah itu kita masukkan susu putih bubuk, bisa susu putih bubuk biasa. Kalau di sini Mama lagi pakai almond bubuk, enak juga rasanya ternyata. Terus telur, nah ini telur dan air. Ingat ya, gunakan air es, karena air es ini membantu adonan tetap dingin dan raginya itu nggak terlalu cepat kerjanya. Jadi baru saat proofing baru nanti dia akan bekerja. Terus Mama tambahin juga ini ada onion flakes bubuk supaya adonan rotinya jadi wangi-wangi gitu kan. Ini soalnya isinya gurih. Kalau misalnya pengen bikin roti manis biasa, di skip aja. Nah, ini kita masukkan ya bahan-bahan basahnya ke dalam bahan kering dan kita mulai mixing dengan mixernya. Ini jangan lupa mixernya pakai mixer dough-nya itu yang bentuknya keluar-keluar gitu loh, kayak spiral. Nah, Mama Kece di sini bisa melihat adonannya. Diperhatikan adonannya mulai dari dia awal sampai nanti kalis, karena roti itu selain kalis juga harus elastis. Kalau kalis itu kayak adonan play-doh, dia kalis, tapi dia tidak elastis, artinya dia tidak bisa diregangkan dengan sedemikian rupa dan tidak sobek. Nah, ini supaya kita elastis, kita bisa tambahkan margarin. Bukan kita bisa tambahkan, emang harus pakai margarin sekitar 40 gram, nggak sekitar 40 gram. Oke, dimasukkan ke dalam adonannya. Kadang-kadang kita juga perlu bantuan tangan juga sih selain spatula. Iya, gitu deh. Terus kita masukkan, pastikan dia rata ya. Tuh, lihat tuh adonannya udah mulai berkumpul dia tuh. Ini adonan ini kalau di mixer, kita nguleninnya pakai mixer, kira-kira butuh waktu sekitar 15-20 menit. Nah, ini barusan kita tambahin garam. Garam ini juga untuk menjaga bahwa supaya si ragi nggak terlalu kenceng kerjanya, jadi dia nggak ngembang sebelum memang waktunya berkembang. Cie, kok kayak gitu banget ya. Oke. Tuh, sambil lihat ya adonannya, diperhatikan. Jadi nanti kalau Mama Kece mau bikin di rumah,
itu hasilnya pasti ciamik dan oke. Saya dulu belajar bikin roti gini gara-gara kursus. Ini karena rotinya agak tipenya adalah tipe roti yang gurih, manis dan gurih. Nah, kita tadi tambahin sedikit Maggi seasoning, nggak ditambahin juga nggak masalah. Tuh dia. Jadi kalau pas di kursus roti gitu ya, kita dikasih tips-tips segala macam tuh. Nah, salah satunya adalah kalau kamu ngelihat adonannya kok kayaknya nggak kalis-kalis ya, kok nggak elastis-elastis. Oh, mungkin dia perlu sedikit tendangan gluten istilahnya. Nah, kita jangan sampai tergoda untuk masukin banyak tepung terigu atau banyak mentega lagi gitu. Kalau misalnya adonannya kok lembek-lembek, nggak kalis-kalis, udah 10 menit misalnya, 10 menit di mixer. Nah, itu kita kayak pegang di jari kita tepung terigu yang cakra kembarnya tadi, terus kita tepuk-tepukin aja sedikit-sedikit, terus naikin speednya, jadi dia muternya lebih kencang. Kalau mixer yang lebih bagus, dia mungkin nggak sampai 20 menit, mungkin sekitar 10 menit juga udah bagus hasilnya. Nah, kayak gini sambil kita bantu untuk menarik-narik supaya dia lebih elastis dan glutennya juga jadi, karena itulah yang membuat rotinya ngembang dan teksturnya bagus. Gini. Nah, ini kita bisa tambahin sedikit aja mentega lagi, paling juga segram 2 gram. Itu gunanya supaya lebih elastis. Nah, ini kalau real time ya, ini adonannya udah sekitar hampir 20 menit nih. Dan kalau udah hampir 20 menit biasanya mixer saya udah mulai anget. Jadi saya suka takut itu. Nah, ini udah hampir kalis dan elastis. Kalau udah kayak gini nih, saya biasanya matiin si mixer. Terus nanti akan saya ulenin banting-banting dikit gitu, supaya si mixernya juga nggak terlalu berat kerjanya, tapi rotinya juga hasilnya bagus. Nah, ini hampir saya matiin nih, soalnya udah mulai anget mixernya, kasihan. Dan kalau anget kayak gitu tuh ke adonan juga nggak bagus, nanti dia jadi raginya bekerja lebih cepat, nanti rotinya asem soalnya. Nah, kayak gini nih caranya membanting-banting kuehnya, adonan rotinya, tepuk gitu. Ya, sambil mengeluarkan emosi, tapi jangan kenceng-kenceng sih bantingnya. Bantingnya tuh dengan penuh kasih sayang gitu loh. Gimana ya banting dengan penuh kasih sayang? Nah, ini nih nanti kita bisa lihat nih kalau adonan udah kalis dan elastis. Ingat, harus kalis dan juga elastis. Karena kalis saja tidak cukup. Tuh, kayak gitu kita lebarin nih. Tuh, nggak sobek kan? Ini udah oke buat di proofing yang pertama alias diistirahatkan. Jadi adonan ini tuh udah bekerja keras, dibanting-banting, diputer-puter tadi ya udah selama 20 menit. Kita istirahatkan terlebih dahulu. Kita licinkan, kita bulatkan. Terus kalau saya sedang pakai sedikit tepuk-tepuk, dibedakin pakai terigu cakra. Biar cantik istirahatnya. Terus kita tutup deh, boleh pakai serbet, boleh pakai ya kayak gini juga cukup kok. Yang penting dia nggak kering. Nah, ini dia udah 30 menit, dia udah gendut, mengembang. Kita tinju adonannya, kempeskan udaranya. Nah, kalau udah kayak gini, kita siapkan untuk istirahat yang kedua. Dibagi dua dulu adonannya. Bagi dua yang sama besar ya. Wanginya udah enak banget. Wangi ragi roti gitulah, gimana sih. Nah, kita buletin, kita licinin kayak gini. Terus ditaruh lagi satunya juga, dibuletin, dilicinin. Lihat ya cara ngebuletin dan ngelicininnya. Ini dipercepat karena ya namanya juga durasi ya, ngapain juga lama-lama. Nah, oke. Terus kita istirahat lagi 15-20 menit. Baru deh nanti kita isiin. Oke, tuh lihat tuh udah gendut-gendut lucunya. Kalau udah dikempesin lagi, nah ini dia nih. Kalau udah kempesin, kita timbang sama besar. Ingat, sama besar. Kalau saya di sini karena pengen rotinya agak gendut gitu ya, saya timbangnya sekitar 30 gram per roti per adonan. Terus kita buletin gini, dilicinin, dibuletin. Pokoknya dilicinin, dibuletin. Itu buat bikin teksturnya lebih bagus nanti pas ngembang.
Nah, oke, sekarang kita tahap pengisian. Tadi isiannya yang udah beku itu dimasukkan ke dalam adonan roti. Jangan lupa ditutupnya yang rapat dan bagian yang disil tadi letaknya harus ada di bawah. Setelah itu kita diamkan lagi, proofing lagi, final proofing 60 sampai 70 menit. Dia mengendut. Nah, ini dia sudah selesai di proofing. Sebelum dipanggang supaya atasnya kinclong, kita kasih olesan, bisa dari kuning telur atau susu bubuk, susu yang evaporasi itu, atau susu bubuk yang dicairkan. Terus kasih si maizena sesemi. Sesemi itu apa sih? Wijen. Itu dia, setelah dipanggang sekitar 15 menit di suhu 190 derajat, jadinya kan manis sekali, lucu sekali, gampang kan bikinnya kan. Nah, sekarang giliran Mama Kece yang bikin dan share ke kita.